Memiliki luas kurang lebih 800 hektar, lingkungan Lampatoa dikelilingi hutan milik perhutani. Ironinya, meskipun warga sudah bermukim berabad-abad lamanya, namun belum mempunyai hak kepemilikan sertifikat tanah. Hingga saat ini, warga menempati tanah dengan status hutan produksi terbatas di kawasan perhutani. Selain gula aren, warga lingkungan Lampatoa juga mengandalkan tanaman jagung sebagai sumber penghasilan mereka. Letak lahan jagung sekitar 3 km dari pemukiman. Para ibu pemetik jagung harus mengeluarkan tenaga ekstra menuju lokasi. Jadi untuk menuju ke kebun jagung kami juga harus melewati tepi jurang. Ini lumayan banget dalamnya, perkiraan sekitar mungkin 20-30 meter. Jadi kami harus berhati-hati. Untungnya saat ini cuacanya sedang terik. Inilah lahan milik perhutani yang dikelola Ibu Nasudia. Dari 500 hektar lahan milik perhutani yang dikelola masyarakat, Nasudia mendapatkan bagian seluas 1,5 hektar. Jagung bisa dipanen setelah usia 3,5 bulan. Saat panen, Nasudia bisa memperoleh hingga 3,5 ton jagung pipilan kering. Namun sayang, harga pupuk dan obat-obatan yang mahal membuat hasil panen turun. Di salah satu tempat inilah Bu Salma dan pekerja lainnya menggantungkan hidup untuk keluarganya. Kak, mau tanya, ini kakak sebagai buruh dari jagung ini biasanya sehari berapa lama? Kadang mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dapat 80.000. 80.000 itu pasti setiap hari? Kalau tidak hujan setiap hari, tapi kalau hujan kadang-kadang setengah hari. Berarti kalau misalnya setengah hari dapatnya cuma 40.000. Kadang-kadang kalau kita sehat-sehat juga, kadang-kadang kita dapat 350, kadang dapat 400, kan tidak penentuan. Kalau ada lagi baru kita jalan, kadang tidak cukup. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa membantu masyarakatnya. Bagaimana di sini dilihatnya, bilang kesusahannya kayak gimana. Mudah-mudahan itulah bisa dibantukan kami. Hanya mengandalkan pendapatan saat panen membuat pendapatan Salma tak menentu. Bahkan upah sering tak langsung diterima, ditunda sampai jagung laku terjual. Jagung yang ditanam di sini berjenis Pertiwi 2, tahan terhadap penyakit dan diproduksi untuk konsumsi ternak. Harga jagung di pasar yang tak menentu, ditambah jalan yang masih sulit, membuat petani lebih sering merugi. Salah satunya Nasudia. ini kalau misalnya sekarang dilihat-lihat tuh jagung harganya lagi turun apa lagi naik, Bu? Turun sekali harga jagung sekarang, menurun. Berapa yang sekarang? 2.000 mahalnya sekarang. 2.000 per Ya, berapa? Per kilo. Per kilo 2.000 Iya, aja? 2.000 aja per kilo. Apa keinginan Ibu selaku pemilik dari kebun jagung ini? Ada nggak sih, Bu? Ya gitulah keinginannya. Dia cari ikan kasih masuk pedagang apa. Itu lah anunya pemerintah setempat bilang cari-cari kasihan bagaimana caranya ini. Ya petani di dalam supaya ada anunya sedikit. Karena kasihan lah dia. Jalanannya begitu jauhnya, ongkosnya jagungnya begitu banyaknya. Nah, ini juga salah satu harapan dari Ibu, khususnya ingin tidaknya jalannya diperbaiki karena kemungkinan ongkos kirim untuk mengirimkan hasil panen itu jauh lebih rendah jika jalannya diperbaiki. Dan yang kedua adalah persoalan pupuk, karena di sini ternyata pupuknya mahal sehingga saking mahalnya mereka tidak membeli pupuk dan bahkan tidak begitu merawat kebun jagung ini. Setelah terkumpul, jagung dibawa ke gubuk untuk dipipil.
Melalui jalan setapak, perjalanan ini menjadi sangat sulit. Ditambah melewati bibir tebing membuat jantung saya deg-degan. Sedikit salah bisa fatal akibatnya. Ini harus hati-hati sekali. Karena sebelah kiri saya adalah jurang ya Pak ya. Ini Bapak pernah jatuh nggak sih bawa kayak gini ya? Aduh Pak, hati-hati Pak. Salah enggak jatuh. Enggak ya Pak. Pernah jatuh nggak Pak? Tapi karena kan ini lagi terik ya Pak. Kalau lagi Kalau hujan, masih musim hujan biasa itu jatuh terus karena jalanannya licin. terus kalau jatuh dibenerin gitu Pak. Ya langsung kalau nggak kuat angkat sendiri ya pakai teman. Sekarang sampai di tempat penggilingan ya Pak. Aduh. Luar biasa jalanannya Pak. Oke. Ah, Sampai juga Pak. Aduh. Rasanya penuh dengan adrenalin. Karena kami harus melewati jalan setapak. Yang di sisi kanan adalah tebing dan sisi kiri saya adalah jurang yang kedalamannya cukup tinggi, sekitar 20-30 meter. Tapi akhirnya kami sampai dengan selamat. Sekarang akan dilanjutkan untuk menggiling jagung. Sebelum dijual, jagung masih melalui tahap pemipilan. Proses pemipilan biasanya menggunakan mesin dengan ongkos sebesar 1 karung per 7 karung yang telah digiling. Berat 1 karung kurang lebih 120 kg jagung pipil. Nah, hasil yang sudah digiling nanti terpisah antara daun, bonggolnya, dan juga biji jagungnya. Yang kemudian nanti akan dipres dan dimasukkan ke karung untuk dikirimkan ke pengepul. Selain membayar upah buruh dan ongkos giling jagung, Nasudia juga harus merogoh kocek lagi untuk ongkos ojek. Kondisi jalan yang rusak berat, petani hanya bisa mengandalkan ojek sebagai satu-satunya transportasi untuk membawa hasil bumi mereka. Ongkos ojek dipatok Rp60.000 per motor untuk sekali jalan, dengan beban kurang lebih 120 kg. Bisa dibayangkan sangat besar biaya yang harus dikeluarkan petani. Petani hanya berharap pemerintah mengeluarkan aturan penjualan batas harga terendah jagung agar petani tidak merugi. Tidak bisa terbayangkan sih kalau harus menuntut ilmu, mereka harus melewati jembatan yang terbuat dari bambu ini. Saya aja takut dan juga ini lumayan licin, apalagi kalau hujan dan mereka hanya beralaskan sendal jepit saja.